Di bawah saya ini terjadi rembesan. Solusi itu nggak cuma sekedar nempel. Kalau cuma nyemen mah gampang. Pengambilan air tanah besar-besaran yang lama kemudian menyebabkan turun dia. Nah, akumulasi ini makanya yang mungkin bisa 10 cm. Jakarta terancam tenggelam. Begitulah peringatan para peneliti dan pengamat sejak bertahun-tahun lalu. Peringatan ini bukan sekedar ancaman belaka, buktinya bisa kita saksikan sekarang. Di Jakarta Utara, banjirop adalah langganan. Permukaan air laut lebih tinggi daripada daratan, bahkan mulai menggenangi sejumlah wilayah. Lantas apa penyebabnya? Apakah Jakarta bisa bertahan? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Jakarta terancam tenggelam. Prediksi ini kembali mencuat ketika beberapa waktu lalu, debit air laut di Pantai Mutiara, Jakarta Utara naik hingga nyaris melampaui batas tanggul. Tak hanya itu, air laut pun mengalir keluar lewat celah tanggul yang sudah mulai bolong. Saat ini tim Fakta berada di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satu dari sekian banyak titik di Jakarta yang terancam tenggelam karena kenaikan permukaan air laut dibarengi dengan turunnya muka tanah. Nah, kalau Anda lihat di sebelah saya ini pemirsa, di jalan sepanjang kami berjalan saat ini sudah dibangun tanggul yang digunakan berfungsi untuk menahan air laut supaya tidak memasuki wilayah pemukiman. Kenapa? Karena kawasan Pantai Mutiara ini berada di bawah tinggi permukaan air laut. Artinya lokasinya ini lebih rendah daripada permukaan laut. Nah, tanggul ini dibangun tepat di depan kawasan pemukiman elit, kurang lebih jaraknya hanya beberapa meter saja dari kawasan pemukiman elit di wilayah Pantai Mutiara. Nah, kalau kita lihat kondisi tanggul ini sendiri yang sudah dibangun selama beberapa tahun memang tidak terlalu tinggi ya. Karena dari jarak segini saja kita masih bisa melihat permukaan air laut. Kalau kita lihat kondisinya, pemirsa, di bawah saya ini terjadi rembesan. Nah, air yang mengalir di sini kita bisa lihat kalau air ini merupakan air yang bersumber dari laut dan masuk melalui bolongan-bolongan di bangunan ini merembes menuju ke kawasan pemukiman atau berada di pinggir kawasan pemukiman, sehingga kita bisa melihat kalau di titik ini sekarang ini tampaknya tidak pernah kering karena air selalu merembes. Tidak hanya di titik ini saja, kita bisa lihat kalau rembesan ini juga terjadi di beberapa titik di sepanjang tanggul ini berdiri. Tidak hanya di sana, pemirsa, kami menemukan beberapa titik-titik rembesan lainnya. Salah satunya yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita temukan ada satu lubang, satu bagian tanggul yang keropos, dan akhirnya air laut yang harusnya ditahan oleh tanggul ini sedikit demi sedikit masuk melalui lubang ini dan mengalir masih sama menuju ke selokan yang berada di sana. Airnya memang tidak banyak ya, karena lubangnya kecil. Tapi Anda bisa bayangkan kalau rembesan ini terjadi di sepanjang tanggul dan ada banyak titik lubang-lubang seperti ini. Ya, kita melihat satu lagi rembesan yang bersumber dari lubang ini. Kita bisa lihat kalau ada aliran air ya, artinya di bawah sana ada pengeroposan yang kemudian membuat air ini bisa masuk melewati lubang kecil dan mengalir menuju ke kawasan pemukiman. Ini merupakan lubang ketiga yang kami temukan yang membuat air laut ini merembes masuk ke daratan di kawasan Pantai Mutiara.
rembesan air ini sempat menggenangi jalan. Banjirop pun dikhawatirkan akan melanda pemukiman warga sekitar. Kita akan coba lihat pemirsa perbandingan tingginya air, permukaan air dengan tinggi tanggul yang ada di sebelah saya ini. Kita akan coba naik ya. Kita bisa lihat pemirsa kalau di hari ini, di hari kami berada di kawasan Pantai Mutiara, hari Rabu tanggal 26 November 2025, kondisi air laut ini kalau bisa kita hitung jaraknya kurang lebih perbedaan atau perbandingan antara permukaan air laut dengan tinggi tanggul ini kurang lebih 1 meter jaraknya atau selisihnya ya. Sehingga kita bisa lihat kalau di hari ini air laut ini tampaknya normal, jaraknya hanya kurang lebih 1 meter saja dari permukaan tanggul. Tapi ketika air laut pasang, kita bisa lihat bekasnya. Di sini, dari tempat saya memegang bagian tanggul ini, kita bisa lihat kalau bisa jadi ketika air laut pasang, ini bisa mencapai kurang lebih setengah meter lagi ke atas, atau bahkan mungkin lebih. Karena kita bisa lihat kalau di sini, di sepanjang garis ini, tampak bekas limpasan air. Nah, yang lebih berbahaya lagi atau yang lebih dahsyat lagi ketika air laut pasang ditambah dengan angin kencang. Air laut yang terombang-ambing ini bisa melimpas ke daratan dan bahkan bisa sampai melampaui tingginya tanggul ini. Kalau misalkan pasang nih, biasanya airnya melimpas nggak sih ke sini Pak? Ada limpasan air nggak sih? Ya palingan cuma dari ombak aja. Cipratan. Oh gitu, sering itu? Sering, kalau lagi pasang kayak contohnya kayak itu tadi tuh. Banyak nggak cipratannya? Ya, nggak begitu banyak lah. Nggak begitu banyak? Biasanya yang paling waktu-waktu paling banyak cipratan pasang itu kapan sih Bang? Di siang paling jam 1 atau jam 2. Oh gitu. Pasang-pasangnya. Kalau air tahun gini biasa ada perubahan nggak? Semakin tinggi atau gimana gitu? Kurang paham juga gitu. Kalau itu mah ya. Kalau misalkan ada limpasan, ada cipratan air nih, itu biasanya sampai mana? Bisa sampai ke sini Pak? Atau cuma di sini-sini aja gitu? Sini aja. Oh di sini? Iya, nggak ke jalan-jalan. Nggak ke jalan. Kalau limpasan yang paling besar, Bapak pernah lihat kayak gimana? Nggak pernah lihat yang besar sih. Paling kalau lagi pasang-pasangnya aja. Paling sini becek paling. Oh gitu, sampai becek? Sampai Ya, sini-sini becek? Becek. Sampai terjadi genangan gitu nggak? Genangan sih pasti genangan, tapi kan cepat keluar lagi gitu. Ini kan pompa banyak. Oh gitu. Nah kalau yang rembesan gini Pak, kalau pas pasang juga semakin besar nggak, semakin deras nggak? Ya, Kalau ada lubang-lubang. seperti yang dilihat aja ini. Kayaknya kalau lagi itu mah. Bicara soal banjirop, wilayah Penjaringan memang sudah menjadi langganan. Di wilayah RW 17 ini misalnya. Dulu, sebelum dipagari tanggul, kampung ini selalu terendam saat air laut pasang. Kita akan mencari warga di kampung PT Koja ini untuk mengetahui sebetulnya seperti apa kondisi kampung pada zaman dulu dengan sekarang, apa perbedaannya, dan benarkah kampung mereka juga tenggelam. Kita temukan faktanya. Permisi, Ya, Ibu. ya. Saya Tanti dari Fakta TV One. Iya, Dan Ibu siapa namanya? Bu Dewi. Bu Dewi. Iya. Boleh ngobrol sebentar ya Bu Dewi Oke, ya? siap. Ibu warga sini? Saya kebetulan ketua RT di sini ya. RT 15 RW 17 Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Oke, Bu Dewi bisa nggak diceritakan seperti apa sih kondisi kampung ya Ya. pada saat zaman dulu dengan sekarang, apa bedanya, dan kemudian tanggul yang sudah dibangun ini sudah ada sejak kapan? Oh, gitu. Oh, bedanya jauh banget ya. Jauh. Saya lahir dari tahun 85. Saya kecil di sini, digedein di sini. Lahir di sini? Orang tua saya dulu mencari nafkahnya di pelabuhan, ya kan. Warung ada di pelabuhan, warga pun ada yang tinggal di pelabuhan. Itu dulu pokoknya bagus banget tuh pelabuhan itu, bisa kita gunakan untuk bermain. Pelabuhannya itu di sebelah tembok
ada jarak antara tembok ini tanggul sekitar 50 sampai 100 meter lah dari Ke sana, di balik tembok ya? Iya, kita di pemukiman itu di balik tembok pas kita. Kalau tanggulnya sendiri sejak kapan ada? Tanggul semenjak 2017 zamannya Ahok jadi gubernur. Itu alhamdulillah terbantu banget ya kita warga di sini. Akhirnya sampai saat ini dari sekarang ini alhamdulillah nggak terlalu kita terdampak ininya pasang air lah ya. Bukti lainnya rumah Dewi sendiri, yang hingga kini sudah beberapa kali ditinggikan agar air tidak masuk ke dalam rumahnya. Di sini sering banjir, makanya rumah tuh banyak yang rendah. Oh gitu? Iya. Terus jadi, gimana? Ya setiap tahun sekali pasti ada yang ditinggiin rumahnya karena kan sering kebanjiran. Rumah ibu juga? Iya, termasuk rumah saya sudah berapa kali, udah hampir 5 kali dibangun, diuruk gitu di bawahnya kan, ditinggiin gitu. Boleh ditunjukkan rumahnya siap. Bu Dewi? Izin masuk ya Bu Dewi ya? Apa? Ini batasnya udah dicat sih saya ya kemarin ini. Batasnya sini kita nih. Nih. Oh bisa sampai segitu ya? Iya, kita dulu kan ini kita nggak ada tingkat, jadi kita bikin inilah kayak semacam ayun-ayunan gitu buat naro-naro barang gitu. Jadi kita ngungsi ke rumah tetangga yang punya tingkat gitu. Sampai akhirnya kemudian Bu Dewi ini ya meninggikan rumah? Iya, ini bentuknya. Iya, ini baru dibangun saya sekitar 3 bulanan. Ya karena kalau saya nggak bangun ya saya kebanjiran, tenggelam. Rumah saya udah sangat rendah banget. Oh gitu. Iya. Sesering apa sih banjirnya? Ya sering kalau lagi pasang itu kan air laut tidak bisa diprediksi. Apalagi ditambah hujan ya. Udah otomatis kita total lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Kita bisa lihat pemirsa kalau bahkan di hari ini saja meskipun banjir yang sudah terjadi di awal November dan sekarang sudah surut, tapi masih ada sisa-sisa banjir yang masih menggenangi sejumlah titik di Kampung Apung Muara Angke ini. Wilayah lain yang juga menjadi langganan banjir di wilayah pesisir utara Jakarta adalah Muara Angke. Pertengahan November kemarin, wilayah ini kembali diterjang banjirop. Tanggul yang dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mampu menahan aliran air laut. Pemukiman warga pun digenangi air sedalam 50 cm. Saat ini tim Fakta berada di Kampung Dermaga Ujung, Muara Angke, salah satu wilayah yang terkena dampak dari banjirop. Terbaru bahkan di awal November 2025 ini, kampung ini menjadi salah satu kampung yang terkena luapan air dari laut atau yang disebut dengan banjirop. Nah, seperti apa dampaknya pemirsa dan apakah banjirop ini memang terjadi setiap tahunnya di kampung ini? Kita temukan faktanya. Ini adalah salah satu perkampungan padat penduduk yang informasinya menjadi wilayah langganan banjirop. Permisi, Pak, Bu.
izin, kami dari TV One. Iya, mau nanya-nanya aja tentang Nanya aja dermaga ujung. Oh, Ibu RT? Saya bukan Bu RT tapi sekretaris Pakem saya. Oh gitu. Boleh minta waktunya sebentar Ibu ya? Oh, boleh. Udah selesai nih. Udah. Oh, Kalau dia tuh ngerti, kalau saya nggak ngerti. siap. Ibu dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Yanti. Bu Yanti. Ibu Yanti sekretaris tadi di RT Iya, berapa? RW 22. RW 22 di sini berarti? Iya. RW 22 itu sini ya? Oh kayak gitu. Mau nanya aja Bu, ini emang kampungnya sering terkena banjirop ya? Oh iya, sering. Oh ya? Iya, sering. Kayak gimana tuh? 1 bulan ya 2 minggu. Kemarin sih 1 minggu ya. Ini baru libur 2 hari. Nggak banjir. Oh gitu? Emang biasanya seberapa sering? Sering sih setiap bulan. Setiap bulan pasti Setiap kena? bulan pasti ada banjir. Sekali banjir bisa sampai berapa tingginya? Kalau tempat saya dia di RT 6 ya. Mungkin kalau hari kesini mungkin agak kecil lah. Tapi kalau di RT saya kemarin di atas dengkul. Di atas dengkul? Iya. Surutnya berapa lama? Dia bisa sampai 12 jam baru air turun. Air laut itu ya? Iya, air laut. Air asin ya? Oh kayak gitu. Nah itu biasanya terjadi waktu apa Bu? Waktu pasang Iya, atau? tergantung ya. Misalnya sekarang nggak tentu sih ya, kita nggak ngitung prediksi ya. Biasanya kan dia setiap terang bulan aja, tapi sekarang tuh nggak terang bulan juga ya sering banjir sih dampaknya. Oh, gitu. Masih sering banjir. Iya. Emang posisi kampungnya di bawah laut, permukaan laut? Oh gitu. Kita sih sebenarnya laut ada sebelah sana ya, sebelah kanan ya. Jarak berapa kilo ya? Kayaknya nggak sampai 1 kilo deh deket laut ya. Deket lah lebih jaraknya. Jadi dia sirkulasi untuk air dari laut ke darat itu lebih cepat. Oh gitu, larinya ke sini. Iya, karena nggak ada apa sih namanya pondasi untuk terhalangnya air masuk. Oh gitu. tanggul Iya, gitu, betul. nggak ada tanggul yang nahan air. Nahan. Oh kayak gitu. Nah kondisi dulu sama sekarang ada bedanya nggak sih? Ini banjirnya udah dari dulu atau dulu nggak Sebenarnya banjir? kita dari dulu ya banjir ya. Cuman sih sebenarnya kan ini kan zaman udah maju ya. Seharusnya sih banjir itu bisa ditanggulangi lah ibaratnya ya. Dengan mengantisipasi itu bikin seperti apa biar di wilayah Empang ini tidak terjadinya banjir setiap hari gitu kan. Karena kalau setiap hari banjir kan aktivitas anak-anak untuk sekolah, aktivitas untuk pekerjaan itu kan terhambat semua gitu. Oh gitu. Dulu sama sekarang ada bedanya nggak, banjirnya makin Sama. tinggi atau? Sama. Malah sekarang airnya susah untuk keluar. Oh gitu. Susah untuk keluar karena penyerapan airnya mungkin kita di sini belum ada seperti apa ya. Emang sih sekarang udah ada proyek mitigasi ya. Tapi kita kan belum tahu ya, maksudnya manfaat mitigasi itu emang benar-benar bermanfaat nggak nih di lingkungan Empang? Karena kita kan masih dalam proses ya, ibaratnya kan belum 100% ya, baru berapa persen gitu kan. Tapi semenjak ada mitigasi karena ditutup wilayah kami di RT 6 dan RT 7 ya, itu kita banjirnya lebih gede. Oh gitu. Biasa sedengkul sekarang sampai sepaha, sampai sepinggang. Kemarin sempat sampai sepinggang. Oh. Tanggal berapa ya kemarin ya? Tanggal 20, 18-20 lah satu pinggang. Bu, kalau kan sering banjir nih, rumahnya juga ditinggiin gitu nggak warga iya. sekitar sini? Kita sih sebenarnya biasa ya, tiap tahun kita di sini udah lebih dari 10 tahun ya tinggal di Empang ya. Semenjak anak saya udah lebih, kayaknya udah 15 tahun lah tinggal di Empang. Banjir itu kalau kita misalnya ditinggiin gitu kan, sirkulasi 2 tahun tuh kita harus ninggiin lagi. Jadi kita emang sistem kayak ngontrak juga ya, karena renovasi rumah lagi. Kebetulan kemarin pas ada program dari Unhan ya, Pak Prabowo jadi Menhan, itu mereka survei kemari. Bapak pas pencalonan itu dia datang, terus dia door to door gitu kan, gitu. Pas door to door, pas kita pas lagi ada air lah gitu di rumah warga. Nah kita sekarang alhamdulillah sih udah dibangun rumah Unhan. Rumah Unhan itu rumah panggung ya, diadakan rumah apung bahasanya begitu. Tapi rumah apung itu untuk di daerah kalinya, tapi kami dibangun di rumah panggung gitu. Dan nah untuk saat ini kami sih masih aman ya, karena kita udah dibangun rumah panggung kan tinggi gitu kan, berapa meter lah dari bawah gitu. Jadi masih aman, tapi yang nggak dibangun-bangun itu ya tetap terkena banjir gitu. Oke, terima kasih Bu ya. Ibu siapa namanya? Ibu Yanti. Ibu Yanti, terima kasih Iya. Bu ya. Teleponnya saya ke sana ya Bu ya. Siap. Kita sudah berada di kompleks perumahan Rumah Apung di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kompleks Rumah Apung ini dibangun karena di sini langganan banjirop, sehingga kemudian
para warga ini akhirnya dibangunkan rumah apung yang lebih tinggi posisinya daripada permukaan air. Nah, ini kita bisa lihat salah satu contoh rumah panggung ya. Bagian bawahnya sengaja dikosongkan, tidak ada bangunan, langsung naik ke atas untuk mengantisipasi jika terjadi banjirop yang ternyata langganan tiap bulan menurut penuturan warga. Ibu, saya dari TV One sama teman-teman mau nanya aja tentang rumah panggung. Ini sudah sejak kapan didiriin rumah panggung, Bu? Ya, setahun-setengah. Setahun-setengah? Oh, terus gimana setelah ada rumah panggung? Tetap banjir? Banjir. Cuman nggak sampai masuk rumah? Oh gitu. Di bawahnya aja. Di bawah sini? Ya. Sampai berapa tingginya? Ya, ini masuk. Oh gitu. Kalau dulu sebelum ada rumah panggung? Ya udah kayak gitu. Sebelum ada rumah panggung udah banjir terus. Udah banjir terus. Banjirnya seberapa tuh? Ya masuk ke dalam. Oh gitu. Ibu udah berapa tahun tinggal di sini? Udah lama. Berapa? 10 tahun. 10-an tahun. Oke, dan dari dulu banjir ya? Banjir terus. Lagi rumah jelek ya banjir. Waktu dulu kan rumahnya kan isplek, keripik, Ngerasa nggak sih Bu kalau tanahnya semakin turun? ya kali banjir terus kan tanahnya lama-lama turun gitu loh. Ini kan bukan apa, ini kan kerang semua. Kerang? Iya. Oh gitu. Waktu dulu kan waktu dulu kayak hari itu tuh empang semua. Lihat lagi mobil sepeda aja nggak bisa Nggak lihat. bisa, empang ini. Kerang. Satu temuan baru ya pemirsa, ternyata tanah di sini ini merupakan kerang begitu ya, yang airnya dari sama seperti di situ. Nanti kita akan lihat tumpukan kerangnya bagaimana kondisinya pada saat itu. Tuh. Nah, ini kita bisa lihat ya contoh tadi yang disebutkan sama salah satu warga, Bu Reski ini, kalau tanahnya ini terbangun dari tumpukan kerang. Sama seperti ini kita bisa lihat bahkan contohnya sekarang. Oke deh. Kita akan coba lihat ke sini. Ini adalah oke. Kita lihat ya kalau ini merupakan bentuk rumah apung yang terletak persis berada di pesisir Muara Angke. Inilah kondisi kampung apung di Muara Angke yang terletak persis di pesisir Jakarta Utara. Ini merupakan kondisi ketika air tidak sedang pasang sehingga tidak terjadi banjirop. Tapi kalau tadi disebutkan oleh warga, jika banjirop terjadi, air ini bisa sampai memasuki jalanan dan kemudian melewati kampung yang tadi sama-sama kita lalui. Sehingga kita bisa bayangkan ya pemirsa seperti apa kondisinya ketika banjirop ini terjadi di kampung apung di Muara Angke ini. Kita bisa lihat pemirsa kalau bahkan di hari ini saja, meskipun banjir yang sudah terjadi di awal November dan sekarang sudah surut, tapi masih ada sisa-sisa banjir yang masih menggenangi sejumlah titik di kampung apung Muara Angke ini. Dan kalau dari informasi warga, ini bahkan untuk menunggu genangan-genangan ini surut sepenuhnya, ini bisa membutuhkan waktu sampai berhari-hari. Belum lagi jika nanti beberapa hari atau beberapa minggu kemudian terjadi banjir lagi. Seringnya wilayah ini terendam rob terlihat dari beberapa bangunan rumah warga. Anda lihat rumah ini, pemirsa, ini adalah bukti nyata terjadinya penurunan tanah di kawasan Kampung Apung Muara Angke. Karena ini merupakan rumah asli sebelum ditinggikan oleh warga. Bahkan saya sudah sejajar dengan tinggi pintu ya, kalau saya sedang berjongkok saat ini. Ini merupakan sudah tenggelam bahkan hampir separuhnya. Ini merupakan posisi rumah awal serendah ini, artinya jalan pada saat itu bertahun-tahun yang lalu tentu tidak setinggi ini, jauh lebih rendah dari ini. Tapi karena terjadinya penurunan tanah, warga kemudian melakukan
elevasi tanah, meninggikan lagi tinggi tanah supaya mengikuti muka tanah yang terus menurun tiap tahunnya. Nah, karena rumah ini sudah tidak bisa ditempati ya, karena tenggelam, warga kemudian juga meninggikan rumah mereka, membangun lantai atas. Tidak hanya satu rumah ini, tapi kalau kita lihat di sepanjang jalan ini juga ada beberapa rumah yang bernasib serupa. Terus terjadinya banjirop di wilayah pesisir utara Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah DKI. Turunnya permukaan tanah yang menyebabkan naiknya permukaan air laut menjadi penyebab. Bahkan kenaikan air laut di wilayah pesisir Jakarta mencapai 10 cm per tahunnya. Melihat kondisi sekarang ini, bisa diibaratkan Jakarta sudah sakit parah. Lalu apa yang menyebabkan persoalan ini terjadi? Pak Hendrikos, bener nggak sih kalau Jakarta mau tenggelam? Jakarta yang memang dari sejarahnya memang terbentuk dari endapan sedimen, maka wajar saja kalau dia kemudian air laut itu bisa lebih tinggi dari daratannya. Nah, makanya untuk solusinya itu memang ada beberapa daerah yang harus dipasang mangrove ya, supaya memang dia untuk menahan volume airnya itu nggak terus ke darat. Tapi kalau sudah permukimannya padat, maka mau tidak mau harus pakai alat bantu yang namanya tanggul itu. Oke, Pak Hendri, sebelum ke sana, tadi dibilang kalau ada yang lambat, ada yang cepat perubahannya. Nah, informasinya di Jakarta sendiri bahkan kenaikannya bisa sampai 10 cm per tahun. Nah, ini benar nggak sih Pak? Dan kalau iya, apa penyebabnya? Nah, itu ada faktor tambahan, yaitu turunnya muka laut, turunnya muka tanah atau land subsidence. Karena disebabkan banyaknya orang ambil air tanah secara besar-besaran, sehingga membuat rongga-rongga nih, turunlah dia. Jadi di darat turun, di laut naik. Nah, itulah yang kemudian deltanya jadi lebih besar daripada yang seharusnya kalau hanya dialami dari laut. Cuma karena di daratnya juga ada persoalan pengambilan air tanah besar-besaran yang lama, kemudian menyebabkan turun dia. Nah, akumulasi ini makanya yang mungkin bisa 10 cm. Solusinya sebenarnya adalah pelarangan. Sudah ada pergubnya waktu itu pada zona-zona tertentu yang dilarang diambil air tanah. Tapi kalau tidak ada solusinya kan repot juga ya. Terutama mungkin bangunan high-rise itu udah nggak boleh ngambil air tanah, harus melalui air pipa. Nah, pada waktu yang bersamaan Jakarta juga mengalami kesulitan menyediakan air bersih. 80% dia harus dari Waduk Jatiluhur. Perpipaannya juga belum merata. Nah, makanya kemudian Jakarta perlu mencari solusi-solusi sumber air bersih supaya nanti semua bisa dilarang. Kalau sekarang dilarang, orang dapat air dari mana? Nah, itu yang menjadi dilema. Jakarta sepertinya harus belajar dari kota Rotterdam dan Amsterdam, Belanda, di mana dua kota ini sukses menaklukkan air laut. Belanda memiliki sejarah panjang dalam menghadapi bencana banjir. Hal ini tak lepas dari 27% wilayahnya yang berada di bawah permukaan laut. Pada tahun 1953, datang banjir besar akibat terjangan air laut dari utara. Banjir ini menewaskan 1.836 orang, 70 orang dievakuasi, 9% lahan pertanian terendam, dan menghancurkan sekitar 10.000 bangunan. Untuk mencegah bencana serupa terulang, Belanda membuat proyek yang bernama Delta Works. Proyek ini merupakan sistem pencegahan banjir yang terdiri dari peletakan 13 bendungan, termasuk pintu air, tanggul, dan banyak lagi untuk melindungi Belanda dari banjir laut utara. Pak Hendrikos, selain Jakarta, kita tahu kalau ada kota-kota lain di dunia yang punya masalah serupa.
masalah berada di pesisir, kemudian ada kekhawatiran untuk tenggelam. Gimana sih cara mereka, mungkin kita sebut saja salah satunya Amsterdam gitu misalkan, mengatasi masalah ini dan apa yang bisa dipelajari Jakarta dari mereka? Jadi kita pun tenaga ahli yang setahu saya yang kita temui orang-orang Belanda juga. Mereka juga belajar dari Rotterdam, Amsterdam, bagaimana mengatasi Jakarta. Jadi memang paling penting kata kuncinya adalah adaptability, kemampuan beradaptasi. Jadi yang punya gedung-gedung di daerah utara memang harus bisa beradaptasi bahwa groundnya itu harus ada memang suatu waktu diisi oleh air. Itu udah mana ya? Memang udah begitu gitu, karena kita makin naik. Tentu pompa itu akan terus dipakai ya, tapi kan ketika dia lautnya naik, pompanya juga nggak akan bisa efektif karena muka lautnya sudah sejajar. Itu yang sering kita temui dulu tahun berapa ya, 2011 yang banjirnya lama sekali surutnya karena lautnya nggak mau turun-turun. Jadi itu yang menyebabkan kondisi ekstrim seperti itu yang harus kita hindari. Jadi kalau di Belanda itu building code-nya, aturan bangunan gedungnya sudah adaptif dengan adanya banjir. Jadi memang ya udah, nanti sejam 2 jam dia akan mengisi itu, baru dia puas lagi. Apa yang memberatkan di Indonesia? Banyak sampah. Kita akan coba bertanya pada Wagub Jakarta. Pak Wagub, izin saya Tanti dari Fakta TV One. Rembesnya air laut di wilayah Pantai Mutiara tentu menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah langkah pun telah diambil untuk menangani persoalan ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk membendung air laut agar tidak terus terjadi banjir rob, termasuk telah merenovasi tanggul-tanggul yang bocor. Lantas bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi bahaya banjirop yang mengancam pesisir utara Jakarta? Kita temukan faktanya. Kita akan coba bertanya pada Wagub Jakarta. Pak Wagub, izin saya Tanti dari Fakta TV One, boleh minta waktunya sebentar, Pak? Iya, terkait dengan tanggul di Jakarta, Pak. Ini di Pantai Mutiara dan juga di sudah dievakuasi. Sedang dievaluasi. Sedang dievaluasi. Oke, apa? Pasti akan ada tindakan. Nantinya apa solusi yang diberikan? Solusi itu nggak cuma sekedar nempel. Kalau cuma nyemen nama gampang. Tapi kan artinya memang kita ada rencana untuk membuat tanggul. Oke, kita sudah meminta informasi kepada Wagub DKI Jakarta ya terkait dengan apa nantinya yang akan dilakukan Pemprov. Sampai saat ini evaluasi masih berlangsung untuk tanggul di Pantai Mutiara dan juga di Muara Baru. Tapi kita diarahkan untuk teknis selanjutnya berada di SDA. Kita temukan fakta selanjutnya. Khusus untuk Pantai Mutiara, Pemprov DKI telah membangun tanggul sepanjang 5,500 km dengan tinggi sekitar 2,5 km. Bahkan, Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI telah membangun tanggul penangkal rob di 8 pesisir Jakarta Utara. Pak Ciko, sebetulnya seperti apa sih kondisi tanggul yang ada di pesisir Jakarta? Seberapa panjang yang sudah dibangun dan di wilayah mana saja? Total panjang sepanjang pesisir tuh kurang lebih sekitar 100 km ya. Cuman dari 100 km itu kita sudah mengkategorikan ya bersama dengan Kementerian PUPR ya. Jadi dari 100 km itu posisi per sekarang yang kritis ada 44 km. Nah, tapi 44 km itu kita bagi ya. Jadi Kementerian PUPR sudah membangun sekitar 20 sekian kilometer. Kami baru membangun sekitar yang belum 16 km kita belum terbangun. Jadi sisa 16 km yang kita akan kejar sampai dengan 2029 atau 2030 keseluruhan ya. Karena memang ini kan sangat panjang dan memang butuh anggaran yang tidak sedikit. Betul. Di dalamnya termasuk Pantai Mutiara di situ. Oke. Apa sih Pak kemudian solusi dari SDA ya? Kalau kita bicara tanggul, apakah ini sebetulnya sudah solusi jangka panjang atau ada hal lain yang sebetulnya bisa dilakukan? Sebenarnya kalau bicara
tanggul yang tadi saya sampaikan tuh kita menyebutnya tanggul pantai ya, NCICD fase A ya. Sebenarnya bisa dibilang di tahun kita sebenarnya berikhtiar 2027 selesai, terus bergeser ke 2029 atau 2030 karena ini kan terkait dengan pendanaan ya. Bisa dikatakan itu solusi jangka pendek dan menengah ya, karena kementerian sudah menyelesaikan semuanya, tinggal kami nih yang mengejar yang 16 km itu. Dan memang kita tiap tahun terus ada anggaran dan ada kegiatan untuk melanjutkan sampai dengan selesai. Dan itu memang kita masukkan ke dalam program strategis nasional. Ada juga nggak Pak kemudian rencana relokasi mungkin bagi warga yang ada di sekitar, mungkin kalau bisa kita sebut Muara Baru ya? Muarangke. Pengamatan saya berikut juga dengan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman Kementerian PUPR ya. Di Kamal, di Muara Baru itu kayaknya nggak ada relokasi ya, karena memang dia kan mata pencarian di situ ya, sebagai nelayan ya. Jadi kami justru kolaborasi sama mereka, warga di sana supaya ya win-win solution ya. Jadi memang secara kebencanaannya kita bisa mendapatkan solusi, tapi warga juga tidak merasa dirugikan ya dengan program pemerintah. Jadi seperti itu sih. Terakhir Pak, mungkin ada kekhawatiran bahwa Jakarta akan tenggelam di tahun 2030. Seperti apa tanggapannya dan kemudian melihat pengembangan atau perkembangan dari NCICD yang sampai sejauh ini belum selesai, apakah bisa terkejar? Kalau lihat posisi 2025 sekarang, saya sih optimis Jakarta nggak tenggelam ya, karena memang kami pada saat menetapkan elevasi tanggulnya NCICD memang umur sampai 2030 atau sampai 2050 ya. Cuman kalau 2030 sendiri saya pikir kita masih optimis ya, karena memang turunannya masih bisa kendalikan turunan tanahnya ya. Jadi artinya kita masih ada waktu ya untuk ya mudah-mudahan makin ke depan penurunan tanah itu masih makin bisa kita kendalikan ya. Potret pesisir utara Jakarta kini menampakkan kondisi yang mengkhawatirkan. Ancaman kenaikan air laut dan menurunnya muka tanah adalah sesuatu yang nyata. Tanggul yang ada saat ini pun juga mengalami rembes dan bocor. Warga menghadapi situasi yang serba sulit. Di satu sisi harus berhadapan dengan banjirop langganan, di sisi lain kualitas hidup mereka pun terganggu. Perencana tata kota menilai tanggul memang dapat menjadi solusi bagi masalah kenaikan air laut. Tapi sebagai solusi jangka panjang, Jakarta harus berbenah jika tidak ingin tenggelam. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.